sudah selesai dan berhasil bekerja dengan baik. Sangat bangga bisa menjadi keluarga besar Marsudirini Matraman. Dan Bapak Ibu, rekan sekalian, ada yang beda. Di saat-saat anak saya sekolah di sana, dari rumah kita di seputaran Jakarta Pusat juga ya, itu dipersiapkan anak untuk sekolah jam 7, maka jam 6 bangun, mandi, siap makan, pakaiannya, kemudian diantar berangkat ke sekolah. Rutinitas hari demi hari berlangsung. Namun, ternyata terutama setelah pandemi. Pandemi 2 tahun ini mengubah kita luar biasa. Dari pandemi ini, anak-anak mereka mau sekolah jam berapa? Mulai jam 7.30, 8.15, beda-beda ya. Ada yang tergantung sekolahnya, tergantung kelasnya, ya, tergantung levelnya. Mereka bisa-bisa bangun tidurnya 15 menit sebelum jam dimulainya kegiatan itu. Maka seperti tadi Suster Ansila juga mengatakan, karena Hari Anak Nasional, itu 23 Juli bukan? Ternyata kalau nanti bisa mulai sekarang ingat-ingat, 22 Juli adalah Hari Otak Sedunia. 2 hari yang merupakan pemicu bagi kami semua yang bergerak di bidang neuroscience terapan di Indonesia dan sudah sejak tahun lalu mendirikan neuroscience pendidikan. Dan kini ada laboratorium neuroscience pendidikan untuk Indonesia yang kita berpusat di Universitas Pancasakti di Bekasi. Nah, berbagai upaya dikembangkan di sini dan juga kolaborasi dari banyak ilmu ada di sana untuk melihat apa yang penting buat anak-anak. Maka Hari Otak dan Hari Anak menjadi sangat penting. Lalu kita menuju persiapan karakter pelajar Pancasila. 17 Agustus 2022 jelang 77 tahun Indonesia merdeka. Nah, Bapak Ibu rekan sekalian, kita peduli dengan situasi anak yang berbeda tadi. Kalau anak biasanya secara menyeluruh tubuhnya tuh sepertinya siap dengan nanti akan kenal juga namanya body clock, ya. Jadi tubuh kita ini punya jam biologis. Pernah ngerasa lapar bukan? Kriuk, kriuk gitu ya. Pernah ngerasa nguap sampai segede-gedenya ya. Itu bagian dari alarm tubuh kita. Luar biasa ya Tuhan menciptakan manusia ini. Saya tidak pernah berhenti mengucap syukur dan terus semakin memuji Tuhan karena ternyata ciptaan ini begitu detailnya dipersiapkan. Nah, kita nih manusia yang suka abai ternyata dengan alarm-alarm yang disiapkan. Sampai mesti nyiapin alarm modern ya. Mesti siapkan jam. Kring, 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 kring. Atau sekarang handphonenya sudah juga multifungsi. Menjadi alarm juga. Disiapkan juga. Kadang-kadang alarm di handphonenya sampai 2. Bunyi pertama jam 6. Bunyi kedua jam 6.15. Kenapa? Habis bunyi alarm dimatiin, ketiduran lagi. Oh, itu hal yang sering terjadi. Banyak yang mengalami gitu ya. Habis pintu udah digedor-gedor, mami udah buka pintu, bangun ya, yuk siap-siap. Mami tutup pintu, habis bilang, ya mam, kok sepi? Dia tidur lagi. Nah, situasi ini ternyata terjadi karena handphone yang tadi kita bilang jadi alarm, juga menjadi benda untuk entertainment. Untuk melakukan hiburan.
Nah, di masa bahkan sebelum pandemi, benda teknologi digital ini lebih banyak awalnya fungsinya komunikasi. Lama-lama untuk cari berita, ya kita mulai itu bisa browsing dengan handphone. Rupanya selanjutnya lebih seru lagi menjadi alat entertaining. Mulai dari sekedar game-game kecil-kecil ya, yang zamannya ketahuan nih ya, seumur-umur sama saya tuh ya, mainnya masih Tetris kita, bener ya. Tapi itu game abadi loh, masih ada sampai sekarang ya. Dan berlanjut sampai ke makin banyak jenis game yang bahkan sudah menggunakan teknik-teknik grafik design yang luar biasa. Apakah lalu kita protes? Jangan ya, itu ternyata ilmu yang salah. Laporan saya sama suster dan bapak ibu guru, anak saya sekolahnya justru grafik design. Jadi ternyata itu memang ladang ilmu dan ladang pekerjaan. Jadi tentu akan terus berkembang. Yang salah siapa? Harusnya tidak ada yang salah. Bapak, Ibu, suster, dan rekan sekalian. Nggak ada yang salah dengan perangkat teknologi. Namun, disiplin kemandirian hidup. Dan itu adalah pola, lifestyle. Aturan hidup basic kita yang penting. Nah, barangkali kali ini juga ikut hadir via Zoom malam ini adik-adik anak-anakku yang studi di kelas-kelas besar. Barangkali kelas-kelas 10, 11, 12 ikut nonton ya. Entah pada malam ini atau nanti di rekamannya. Pesan ini juga berlaku untukmu. Pola hidup itu kalau bilang udah kebiasaan soalnya ibu, atau kadang-kadang ada yang panggil tante. Oke deh, nggak apa-apa. Kebiasaan nih, kita soalnya tidurnya udah biasa, baru bisa klep, itu udah malam banget. Terus bangunnya udah jadi kebiasaan, selalu terbangunnya udah keburu jam 6:30 gitu ya. Gimana ubahnya? Nah, itu akan diobrolin nanti ya, bareng-bareng dengan Dokter Evita. Nah, ternyata pola hidup itu menjadi penting, jangan diabaikan, karena bukan bangun saja yang merupakan fase masa penting untuk otak ini berfungsi atau bekerja. Justru fase tidur juga menjadi penting. Karena pada fase itu otak punya tugas yang tidak bisa digantikan selagi kita bangun. Ada pekerjaan otak yang dikerjakannya spesial waktu kita tidur. Maka jumlah waktu tidur dan kualitas tidur itu menjadi kunci penting. Nah, malam hari ini selain nanti Bapak, Ibu, suster, rekan-rekan, adik-adik, dan anak-anak sekalian juga bisa lihat berbagai penjelasan tentang kualitas tidur ini di YouTube channelnya Vigor, ya, Vigor Action. Malam hari ini kita juga mau cerita kalau ternyata urusan tidur ini memang mempengaruhi juga satu kunci. Ini kunci penting untuk bisa belajar sepanjang hidup. Fokus namanya. Konsentrasi. Nah, untuk bisa fokus dan konsentrasi, kalau mau dibayangkan, yang namanya fokus dan konsentrasi itu seperti lorong. Dia butuh waktu, perjalanan, lorong. Tapi ada awalnya, ada startnya. Kalau balapan, ya, kita baru ada 2 balapan ngetop ya di Indonesia ya, Mandalika dan mobil elektrik di Ancol, khusus sirkuitnya, benar ya? Nah, itu ada titik startnya. Nah, titik startnya itu adalah atensi. Nah, kita juga sering mengalami itu. Dan gangguan atensi ini, Dokter Evita akan cerita nanti, akan nyambung dengan situasi yang jadinya orang bilang itu mirip keranjang ya. Atau ibaratnya seperti
box gede ya. Kalau teman-teman lagi mau merapikan barang atau buku di rumah gitu ya. Buku apa? Buku cerita, kotak nomor 1. Buku apa? Komik, kotak nomor 2. Ini buku apa? Buku apa ya ini ya? Buku saku? Bukan. Buku pelajaran? Bukan. Buku cerita? Bukan. Ah pusing ah. Masuk box X namanya gitu. Nah, autism itu sering begitu. Jadi autism itu adalah sebuah box X, sebuah tempat wadah pada saat adanya gangguan-gangguan yang berhubungan dengan atensi lah, fungsi kerja otak lah, tapi kemudian bisa macem-macem tanda-tandanya. Nah itu biasanya sejawat psikologi, terutama psikologi pendidikan dan teman-teman pedagogi bersama-sama akan titip dulu di box X. Jadi kita tutup dulu. Buat anak usia dini ya, kadang-kadang banyak tuh ngetop banget ya di pendidikan anak usia dini. Jalannya jinjit, masuk box autism. Suka berkibar-kibar tangannya, masuk box autism. Matanya nggak mau ngeliatin yang ngomong, lihatnya ke satu titik aja terus, masuk box autism. Terus apakah semua tanda itu muncul pada seorang anak? Enggak. Terus jadi yang autism yang gimana? Nah, untuk itulah Bapak Ibu rekan sekalian, sebaiknya juga mengenal adanya kuesioner-kuesioner untuk paling tidak mendeteksi secara dini tentang kualitas tidur, tentang autism ya, supaya kita tahu bagaimana profil diri kita atau profil anak kita untuk kita bisa mengantisipasi sedini mungkin dengan cara yang mudah. Dan waktu nanti kita komunikasi dengan tenaga ahli, itu akan membuat kita berkomunikasi yang terarah. Enggak segala-gala serba diceritain. Untuk itu, tadi saya bilang ada laboratorium ya, neuroscience pendidikan. Saya bersyukur sekali bahwa laboratorium ini mendapatkan sambutan hangat dari para ahli, termasuk Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, bahkan dari Kolegium Neurologi. Apa tuh? Kolegium Neurologi Indonesia adalah sebuah lembaga, sebuah perhimpunan yang mengurusi pendidikan para dokter spesialis saraf. Jadi ilmu-ilmunya dokter spesialis saraf, kalau mau bikin kurikulumnya itu di sana tuh ya. Nah, para pimpinannya sangat mendukung laboratorium ini sehingga bagian neurologi pediatrik. Jadi ada ahli saraf khusus anak ikut menjadi konsultan di laboratorium neuroscience pendidikan. Dan kami juga didukung oleh Persatuan Sleep Medicine Indonesia. Ini adalah persatuan tenaga-tenaga ahli yang peduli pada kesehatan tidur. Nah, kan ternyata tidur pun adalah bagian penting yang nggak boleh diabaikan. Sehat? Sehat. Tidurnya gimana? Tidur doang gampang. Ya, kadang-kadang telat ya. Gitu deh, kadang-kadang gelisah-gelisah. Ada nggak yang tidurnya kakinya goyang melulu? Ada nggak yang tidurnya? Dia bergumam waktu bobo. Atau ada malahan yang kalau tidur tangan kakinya seperti orang silat. Jadi tetangganya wah bisa ketabok. Ternyata semua itu perlu kita kenali. Karena itu, yuk saya mau ajak sekarang ngobrolnya bersama Dr. Evita Brosada. Hai dok. Selamat Apa malam. kabar dok? Dok, terima kasih. Dokter ini sekaligus jadinya ya. Perdosi iya, persemi iya ya dok ya. Kita akan banyak ngobrol dok malam ini. Terutama satu, tentang si tidur yang perlu betul dapat perhatian. Tapi tentu saja secara spesifik kita bisa bantu
Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik, anak-anak yang hadir di sini untuk kenal diri juga ya. Bagaimana sih tidur yang ganggu atensi dan atensi yang ternyata berdampak juga ke tidur. Tentang ADHD juga dokter akan singgung secara spesifik kan ya dok ya. Dokter boleh tolong perkenalkan diri dulu dengan santai malam ini ke teman-teman kita malam. Ya, selamat malam Bu Ana, selamat malam teman-teman dari SMP Marsudirini. Nama saya dari Dr. SDTK Evita. juga nih ada dok. Oh ya, oh semuanya SDTK, SMA juga ada dok. Seru deh. Ya, jadi malam ini kita akan membahas sedikit gangguan tidur pada anak dengan autisme dan ADHD. Jadi saya dok, mungkin mulai sebelum dengan... itu boleh tanya dulu dok. Dokter prakteknya di mana? Tinggalnya di kota apa? Ya, saya domisili dan kerjanya itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, semua langsung, wow. Wow, kirain tetangga. Hebat ya. Jadi dokter ini waktunya sekarang 1 jam lebih lambat dari kita. Ya, kalau kita sekarang ini jam 7:30, beliau 8:30. So, hap-hap. Dokter bentar lagi udah jam tidur. Ayo dok, silakan dok, cerita dulu dok. Ya, silakan jadi operator untuk bantu. Tapi karena ADHD dan autis ini sering muncul bersama-sama atau mungkin sering dibingungkan antara yang mana ADHD, yang mana autis, maka sekalian saja. Mungkin betul dok. Ya, oke. Saya mulai saja dulu dengan apa yang disebut dengan autis, karena judul malam ini tuh autisme. Iya dok. Autisme itu kita biasa kenal dengan istilah ASD atau Autism Spectrum Disorder. Disebut spektrum karena gejalanya sangat bervariasi. Dari satu individu yang terdiagnosa ASD dengan individu lain bisa punya gejala yang berbeda-beda. Beda-beda dengan berat ringannya. Jadi ada anak yang terdiagnosa ASD, kalau kita lihat sekilas sepertinya tidak ada yang salah dengan anak ini. Ada anak yang sekali lihat kita langsung tahu kalau ada yang salah. Nah, karena ADHD dan ASD atau autisme itu adalah gangguan yang bisa muncul itu adalah gangguan perilaku sehingga orang kadang bingung. Nah, yang disebut dengan yang disebut dengan autisme itu punya gejala yang sangat bervariasi, tapi ada 2 gejala kunci yang kita bisa lihat pada anak-anak dengan autisme. Yang pertama itu adalah adanya gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Oh, tunggu, kita garis bawahi dulu sama-sama tuh dok ya. Jadi kuncinya. Jadi itu gejala kunci, ya gejala kunci pada anak autisme adalah adanya gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Yang kedua adalah adanya gerakan atau perilaku atau ketertarikan tertentu yang berulang-ulang atau diulang-ulang oleh anak atau ketertarikan di luar batas biasa ya dok ya. Ya, jadi yang seperti yang Ibu Ana tadi bilang, jadi ada anak yang suka hand flapping, hand flickering, atau ada yang sering mutar-mutar. Nah, itu sebenarnya anak ADHD untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus biasanya kenal. Itu kita kenal dengan istilah stimming. Jadi itu sebenarnya adalah usaha untuk anak autis untuk menenangkan diri dia. Untuk menenangkan diri dia dari banjirnya informasi dari luar. Karena anak-anak dengan autisme itu biasanya punya disintegrasi sensorik. Jadi dia cenderung sangat sensitif. Oke, bentar dok. Iya. Saya gitu ya. Buat suster, bapak dan ibu, tugas saya itu jadi penterjemah. Oke. Jadi yang tadi dokter lagi cerita, itu kita ini kan punya panca indera ya. Nah salah satunya yang paling ngetop, yang kita sebut indera itu penglihatan. Terus nanti yang kedua ngetop itu kan pendengaran. Tapi ada lagi kan indera yang lain ya, teman-teman udah kenal. Ada penghidup, pencecap, lalu ada ini nih, seluruh tubuh yang katanya peraba, padahal bukan peraba doang. Ya,
itu ada untuk bergerak, ini juga indera ya, karena kita dapat info. Nah, pada anak autis tadi kata dokter Evita tuh semuanya nyala sekaligus itu memungkinkan sekali. Jadi dia terima semua info ya, persis cuaca kita hari ini ya, banjir dia turun dari langit, diterima, tetapi kemudian di otaknya ada bagian yang tidak mengarahkan, pintu airnya nggak jalan nih. Oke, jadi dia menggenang informasinya. Maka anak ini berusaha mengatasi, dia melakukan beberapa aktivitas berulang. Jadi ini menjadi info buat teman-teman semua. Kalau ketemu anak-anak dengan kondisi lagi flapping, tangannya bergerak terus nih ya, nggak mau lihat, sulit dia untuk mengungkapkan, gerakan yang sama berulang, jangan malah sibuk ditanyain. Jangan ditambahin lagi. Sensitivitasnya dia jangan ditambah tinggi lagi. Kitanya juga mingkem seo. Ya, diam dulu sebentar. Kalau dia tidak berkeberatan dipegang, boleh dipegang. Tapi kalau dia keberatan dipegang, ojo dipaksa. Ya, ini menjadi alat bantu untuk kita selama anak itu tidak membahayakan diri atau orang lain, tidak berbahaya dengan suasana sekitar dia, itu janganlah anak itu kemudian kita paksakan. Ya, tadi kan kuncinya kata dokter, ingetin tuh ya, kuncinya anak ini sedang berjuang, lagi memproses. Kita yang mesti sabar. Kata ibu guru, repot dong. Saya kan lagi ngurusin 20 anak yang lain nih. Gimana ini katanya gitu ya. Emang kita perlu kerjasama jadinya ya dengan orang tua untuk punya kode khusus, cara khusus. Jadi guru mesti dapat trik dari orang tua gimana kalau anak lagi banjir info ini harus ditenangkan. Mudah-mudahan itu membantu ya. Jadi dokter kita selaan dikit ya. Dokter boleh lanjut, mari dok. Jadi gerakan-gerakan repetitif ini yang sering disalahartikan sebagai hiperaktif. Nah, inilah biasanya posisi di mana ADHD dan ASD itu dibingungkan. Nah, pada ADHD itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Artinya ada dua keadaan. Ada gangguan fokus dan ada gangguan hiperaktif. Tapi seorang anak bisa diagnosa ADHD tanpa harus punya kedua-duanya. ADHD punya 3 bentuk. Jadi bentuk yang bentuk dominannya itu adalah inattentif atau gangguan fokus. Nah, keluhan yang biasa dikeluhkan itu adalah anak cenderung pelambat di kelas. Jadi sulit untuk fokus, sering terlihat bosan, sulit untuk mengatur perhatiannya terhadap tugas tertentu di kelas, sehingga dia cenderung terlihat tertinggal di kelas. Nah, kadang-kadang dicap sebagai anak malas. Ada yang bentuk yang dominannya itu adalah hiperaktifnya. Nah, bentuk ini yang sering disalahartikan dengan ASD. Nah, anak-anak dengan ADHD dengan tipe yang dominan hiperaktif itu cenderung impulsif. Jadi dia sering berlarian, bergerak terus, bicara terlalu banyak, atau dia sulit menunggu giliran waktu bermain, sehingga keluhan utamanya itu biasanya adalah kesulitan untuk berinteraksi sosial. Jadi sama teman-temannya dicap sebagai anak nakal. Nah, ada bentuk yang ketiga, yaitu bentuk gabungan inattentif dan hiperaktif. Ini adalah bentuk yang paling sering kita lihat pada anak-anak dengan ADHD. Nah, selain dari yang disebutkan tadi bahwa dia ada gangguan perilaku, sebenarnya anak ADHD itu karena dia ada gangguan atensi juga, biasanya muncul juga gangguan belajar, gangguan dalam berteman, lalu bisa karena penyakitnya atau penyertanya, itu dia bisa muncul gangguan psikiatrik seperti ansietas, kecemasan, atau depresi. Dan pada anak-anak dengan ADHD juga cenderung gampang kena cedera, karena anaknya impulsif. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa baik ADHD maupun ASD itu sebaiknya
didiagnosa oleh tenaga ahli, jadi tidak didiagnosa sendiri, meskipun ada banyak kuesioner yang bisa kita lakukan sendiri. Yang bisa bantu ya dok ya. Diagnosa itu tidak didasarkan dari kuesioner-kuesioner itu. Nah, bagian itu saya mau nyatet dulu tuh dok. Bagian itu penting tuh dicatat dulu dok. Jadi buat Bapak, Ibu, teman-teman semua, ada beda antara mengenali, kemudian mencari informasi dengan kata mendiagnosa. Ya, mendiagnosa itu artinya memberi label untuk menentukan program terapi. Jadi ingat tuh tadi kata dokter Evita ya, jangan melakukan diagnosa atas kuesioner. Oke, jadi jangan kalau isi kuesioner salah satunya kita didukung juga, biasanya kita bekerja sama dengan masyarakat peduli autism Indonesia ya, empati. Itu ada kuesioner MCAT yang sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan untuk dipakai juga pada kegiatan-kegiatan di dunia pendidikan. Karena ada dalam formulir DDTK 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, PAUD Holistik Integratif ya. Tapi jangan berarti setelah mengisi MCAT terus lalu bilang gini, oh hasilnya gini, itu anak autis. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Oh setelah ikut mengisi kuesioner GPPH, hiperaktif. Oh itu anak ADHD. Tidak boleh. Ya, kita cuman bisa mengatakan, oh ini anak tidak berpotensi gangguan. Oh anak ini berpotensi perlu segera konfirmasi ke tenaga ahli. Jadi nggak ada ya kuesioner yang boleh dilakukan dari manapun yang tidak dilakukan oleh tenaga yang memang certified untuk melakukan dan memunculkan diagnosa. Itu penting sekali tuh dokter Evita dicatat berulang ya, karena banyak dok. Untungnya kalau di Jakarta kita banyak ya yang masih mengawasi. Tapi siapa tahu teman-teman suster-suster ini Marsudirin ini nggak cuma Jakarta. Susternya ada sampai Nunukan dok. Coba udah pernah ke Nunukan? Yes. Kalimantan. Betul tuh dok. Ujung nun jauh. Tapi di sana yang datang tuh dok justru terapis dari penyeberangan. Nggak saya sebut deh ya dok ya. Itu, aduh cuman pakai kuesioner ecek-ecek dok. Langsung melabel. Jadi justru kita mau kasih info biar suster-suster sekarang punya bekal nih. Ya, untuk jalan-jalan ke daerah terpencil membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di daerah yang jauh. Semoga kita juga bermanfaat jadinya ya dok ya. Lebih jauh lagi ke dalam. Monggo dokter, dilanjut dulu. Jadi dasar dari ADHD itu sebenarnya adalah rendahnya katekolamin di otak. Nah, katekolamin ini adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat kimia di kepala yang membawa sinyal ke bagian otak tertentu untuk berfungsi. Nah, yang termasuk dalam katekolamin itu adalah dopamin dan norepinefrin. Nah, ini ditemukan rendah pada anak-anak dengan ADHD. Nah, dopamin itu bekerja untuk mengatur motivasi, memori pada anak, dan norepinefrin itu berguna untuk menjaga alertness pada anak, dan semua ini akan berfungsi untuk menjaga atau membangkitkan atensi pada seseorang. Nah, berbeda, jadi neurobiologi dari ADHD itu jelas berbeda dengan autis. Di autis itu neurobiologinya belum terlalu jelas. Itu alasannya kenapa pada anak-anak dengan ADHD banyak keterbatasan yang bisa diterapi dengan terapi farmakologik. Sedangkan di anak-anak autis kita banyak bergantung untuk mengatasi keterbatasan itu dengan terapi. Maksudnya kalau yang ADHD karena udah jelas, jadi bisa dikasih obat-obatan sama dokter, ya, artinya loh ya. Obat-obatan itu membantu, ya, membantu fokus pada anak. Sedangkan di anak. Tapi kalau autis enggak ya dok? Autisme satu karena gejalanya yang begitu bervariasi anak per anak. Yang kedua memang neurobiologinya sendiri belum jelas, sehingga sampai sekarang obat-obat terapi farmakologik itu biasanya hanya memperbaiki gejala-gejala yang memperburuk keadaan ASD. Nah, diferensial diagnosis atau jadi yang perlu ditahu juga tentang ADHD bahwa ADHD itu adalah satu keadaan yang tidak bisa dikontrol oleh anak.
Jadi biasanya kita harus temukan gejala itu di 2 setting yang berbeda. Jadi dia ada, misalnya dia cenderung hiperaktif, dia harus hiperaktif di rumah dan di sekolah. Karena anak-anak seperti ini biasanya dicap nakal. Jadi kalau dia bisa menjaga perilakunya di sekolah, tapi di rumah dia nakal, itu kemungkinan bukan ADHD. Nah, jadi ADHD itu tidak bisa diatur oleh anak. Nah, bukan karena pilih lokasi ya dok ya? Karena ADHD spesial kalau bertamu dia hiperaktif ya. Ya. Khusus kalau lagi perginya sama papi sama mami, terus jadinya mau mainan ini, mau ini, sehingga orang tuanya terus bilang, "Aduh, anak saya ini ADHD," katanya gitu ya dok. Nggak bisa ya dok ya. Sampai di sekolah ketemu bapak ibu guru manis sekali. Ya, itu di luar kemauan itu. Itu di luar kemauan anak. Nah, yang perlu diketahui juga tentang ADHD dan ASD adalah bahwa kedua keadaan ini adalah gangguan perkembangan neurologis. Artinya bahwa kedua keadaan ini gejala pertamanya itu harus ditemukan di bawah usia 12 tahun. Untuk anak-anak dengan ADHD biasanya kita lihat di sekolah dasar. Dan untuk ASD, kalau dia tipikal biasanya kita bisa lihat di usia 3 tahun. Di PAUD biasanya sudah kelihatan. Kalau gejalanya tipikal tuh artinya spesifik banget gitu ya. Satu jenis tertentu yang dikenali tenaga ahli. Nah, dalam usia-usia seperti ini, usia perkembangan seperti ini, ada banyak gangguan yang bisa menyerupai ADHD atau ASD. Nah, misalnya anak-anak yang keluhannya itu terlambat di kelas, itu banyak gangguan pembelajaran spesifik lain yang mungkin menyebabkan anak terlambat di kelas. Misalnya anak ada disleksia atau dispraksia atau diskalkulia atau keterlambatan bicara, gangguan bahasa yang menyebabkan anak itu terlambat di kelas bukan karena dia tidak bisa mengatur fokus, tapi karena dia tidak mengerti pelajaran di sekolah. Atau sebaliknya, anak punya gangguan tidur primer, ya seperti yang Ibu Ana bilang tadi, jadi dia tidurnya bergerak-gerak atau sering mimpi buruk terbangun. Jadi anak bisa terbangun berulang-ulang kali dalam semalam. Nah, atau dia tidurnya sleep apnea, artinya dia ngorok, terus ada episode dia berhenti bernafas, akhirnya anak terbangun. Nah, berulang-ulang seperti itu dalam satu malam. Jadi anak sering terbangun-bangun, tertidur kembali, menyebabkan tidur itu menjadi sulit untuk sampai ke tidur yang lelap. Nah, sehingga meskipun kita lihat bahwa jam tidurnya cukup, tapi kenapa anaknya ngantukan terus? Sudah tidur 10 jam, dibangunkan, di meja makan tertidur, sampai di mobil tertidur, di sekolah tertidur. Nah, kelihatan seperti tidak bisa fokus, padahal sebenarnya yang terganggu adalah gangguan kualitas tidurnya. Nah, untuk gangguan-gangguan hiperaktif juga itulah yang sering ditukarkan dengan autisme. Jadi anak-anak dengan ADHD sering dibingungkan, ini hiperaktif atau ini dibingungkan dengan gerakan repetitif yang biasa muncul di anak-anak ASD. Kita masuk di gangguan tidur yang kita sering dapati pada anak-anak dengan ADHD maupun anak-anak autis. Nah, untuk anak-anak dengan ADHD dan autis itu paling sering didapati adalah gangguan ritmik sirkadian. Ritmik sirkadian itu adalah pengaturan tubuh terkait gelap terang. Nah, yang kita sering temukan adalah adanya delayed sleep phase disorder. Artinya bahwa anak ngantuk lebih lambat dibandingkan anak-anak biasa. Itu terjadi karena kadar melatonin itu muncul lebih lambat di anak-anak ADHD dan ASD. Oh, artinya dok, orang lain mah udah sampai kepalanya kejeduk-jeduk ngantuk gitu ya. Kalau ini nampaknya susah banget buat tidur gitu ya, on terus gitu ya dok ya. Ya, dia sering begadang. Dia jadi anak sering begadang. Jadi dia sering tidur jam 2, jam 3 pagi, lalu bangunnya jam 10 pagi. Jadi dia bangun siang. Dia tidurnya subuh, bangunnya siang. Ya. Nah, itu terjadi karena kadar melatonin cenderung muncul lambat pada anak-anak ini. Nah, kalau kualitas tidurnya bagus di anak-anak dengan ADHD, itu anaknya kalau bangun siang biasanya dia tidak ada keluhan apa-apa, jadi merasa segar. Itu kalau kualitas tidurnya bagus. Beda dengan kalau ada gangguan kualitas tidur lagi yang lain, ya, seperti sudah disebutkan tadi, misalnya dia sering terbangun kalau malam. Nah, keadaan ini juga kita temukan pada anak-anak dengan ASD atau autisme. Nah, jadi anak-anak normalnya itu biasanya tidur di
ngantuknya di jam 9, jam 10. Kalau untuk usia Ya, sekolah, anak-anak ya. dengan ADHD dan ASD bisa ngantuknya nanti di jam 2, jam 3 subuh. Nah, masalahnya adalah jam berapapun kita tidur, anak sekolah harus bangun jam 6 untuk Nah, siap itu dia, sekolah. Dok. Menyebabkan jumlah jam tidur di anak-anak seperti ini itu menjadi sedikit. Dan itu akan Ya, memperburuk ya. Artinya itu akan sekarang ini menjadi kunci ya, Dok ya. Oke. Ini pasti cuacanya sangat seru ini. Jadi yang mau disampaikan adalah bahwa anak bangun pagi jam 6 karena mau sekolah. Jadi mesti dihitung mundur jam berapa dia harusnya sudah siap-siap istirahat. Nah, kalau kita hitung mundur ya, lihat ya di tabelnya dokter ini. Kalau dia anak PAUD TK, ya, dia mesti tidur 10 jam. Jadi kalau mau bangun jam 6 pagi, jam 8 malam dia mestinya udah tidur. Nah, untuk jam 8 malam dia tidur, ya mbok yo, dari 1 jam sebelumnya udah disiapin gitu. Ya, jangan jam 8 terus tiba-tiba sana masuk tempat tidur. Emang boneka bisa di shutdown? Kan nggak bisa ya. Jadi orang tua bantu mengkondisikan ya. Untuk anak-anak, adik-adik, teman-teman yang remaja ini, lihat nih kalau remaja itu mesti tidurnya 8 jam paling enggak. Jadi kalau bangun jam 6 pagi, jam berapa tuh? Jam 10 malam mestinya udah mulai. Nah, berarti jam 9 malam sudah mesti menghentikan aktivitas. Ya, coba kita lihat. Dokter Evita sudah bisa kembali online? Belum? Kedengaran, Bu. Nah, oke. Silakan Dokter Evita. Mungkin di slide berikutnya ya. Ya. Ya, jadi ini adalah durasi tidur optimal. Ya. Nah, di anak-anak dengan ASD, selain delayed sleep phase disorder yang tadi disebutkan, jadi bedanya dengan anak ADHD itu tidur malam bisa bangun siang. Tidurnya subuh, bangunnya siang. Tapi untuk anak-anak dengan ASD, itu mereka sering terbangun. Jadi mereka tidurnya subuh, tapi pagi-pagi sudah bangun. Itu disebabkan karena selain adanya gangguan ritmik sirkadian pada anak-anak dengan ASD, itu mereka juga punya gangguan tidur REM. Jadi mungkin sudah pernah diterangkan di seri-seri sebelumnya tentang siklus tidur. Jadi siklus tidur itu dimulai dengan non-REM N1 disebut dengan light sleep, N2 transisi, lalu N3 masuk ke deep sleep, lalu masuk ke tidur lelap yang kita sebut dengan REM atau rapid eye movement. Nah, rapid eye movement ini adalah tidur lelap di mana terjadi konsolidasi memori atau pembentukan memori jangka panjang yang penting dalam pembelajaran. Nah, anak-anak dengan ASD punya durasi REM yang cenderung singkat dan non-REM N1 yang panjang, sehingga tidur anak sering terfragmentasi atau terpotong-potong. Dia gampang terbangun karena dia tidak bisa masuk ke tidur lelap. Ditambah lagi dengan adanya sensitivitas anak terhadap sensorik. Jadi misalnya karena anak sulit untuk masuk ke dalam tidur REM, dia sering panjang di tidur non-REM N1-nya, sehingga misalnya pintu dibuka, anak gampang terbangun. Dan itu juga jadi penyebab kenapa di anak-anak ASD tidurnya itu terpotong-potong. Jadi misalnya dia ya ngantuknya jam 2, jam 3, tapi dia tidak bisa tidur lelap sampai siang. Di jam 6 biasanya sudah bangun. Nanti jam 9 ngantuk lagi, tidur lagi separuh. Jadi tidurnya tidak kontinuitas, terpotong-potong. Belum lagi ditambah gangguan-gangguan kualitas tidur lain yang bisa muncul, kita temukan di anak-anak dengan ASD. Misalnya dia ada night terror atau seperti yang tadi sudah disebutkan, ada sleep apnea, itu akan memperburuk keadaan atau gejala-gejala dari ASD sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang paling penting, terutama untuk gangguan ritmik sirkadian seperti delayed sleep phase disorder, itu yang paling penting adalah membangun rutinitas tidur. Rutinitas tidur maksudnya adalah jam tidur dan jam bangun harus selalu sama setiap hari.
dan harus diterapkan secara konsisten. Jadi misalnya anak mau tidur jam 9, nanti bangunnya jam 6. Itu harus diterapkan sama setiap hari. Jangan dia tidur jam 9 hari Senin sampai Kamis, nanti Jumat Sabtu kembali ke jam 2. Atau mungkin sebaliknya, dia tetap tidur jam 9, tapi dia karena libur, dia dibiarkan tidur sampai jam 11 siang. Karena itu akan berpengaruh terhadap tidur di malam berikutnya. Jadi dia akan jadi susah tidur di malam waktu dia mau ke sekolah. Sehingga membangun rutinitas tidur menjadi sangat penting. Yang kedua, yang terutama untuk anak-anak dengan ASD adalah membatasi pemakaian gadget atau menonton minimal 2 jam sebelum anak tidur. Karena itu akan semakin menekan kadar melatonin yang ada yang memang kurang pada anak, sehingga dia jadi makin susah tidur. Jadi meskipun lampu dimatikan, gadgetnya nyala terus ya sama saja. Lalu mengurangi aktivitas fisik yang terlalu berat mendekati tidur, terutama untuk anak-anak dengan ADHD. Jadi kalau dia sering berlarian, apa bisa kita minta misalnya untuk menggambar aktivitas yang cooling down untuk anak. Nah, terapi farmakologi hanya diberikan kalau sangat perlu, di mana tidur itu betul-betul mengganggu keseharian anak atau fungsi performa anak. Nah, itu yang seru ya, yang disampaikan Dokter Evita. Kalau tadi kita perhatikan, ada bagian yang menarik tuh dok. Waktu dokter bilang fasenya tidur, ada 4 ya dok ya. Dan di 4 fase tidur itu, fase yang pertama, waktu kita masih gelir-gelir tuh ya. Artinya ada apa aja kita masih bisa sebetulnya cepat kebangun gitu ya dok ya. Itu biasanya lamanya kurang lebih seberapa lama sih dok? Fase gelejer-gelejer itu yang masih gampang untuk. Ya, jadi berbeda-beda, tapi antara non-REM dan REM itu sekitar 90 menit. Nah, sekitar 90 menit. Nah, dan itu akan berputar kembali. Jadi dari REM akan kembali lagi ke non-REM. Makin lama kita tidur, maka proporsi REM-nya akan jadi makin besar. Makin besar. Nah, terus ada juga yang menarik. Maka teman-teman, kalau pengen dapat beritanya lengkap sekali, minggu lalu pun waktu kita ngobrol dengan Mas Sudirini Bekasi, itu ada beberapa informasi yang bisa ditonton juga ya. Jadi ikuti juga tayangan di YouTube Marsudirini Bekasi. Nah, ada juga yang menarik dok, fase mimpi. Mimpi yang kita ingat maupun mimpi yang besoknya kita udah gak bisa cerita lagi, tapi sepertinya mimpi deh gitu ya. Itu adalah justru fase yang baik, yang sehat ya dok ya. Bahwa kita tuh tidurnya berarti sudah lelap, begitu ya dok? Belum tentu. Jadi kalau misalnya tidur itu mimpi buruk ya. Tentu, nah, oke. Gimana tuh? Dan menyebabkan kita terbangun, tentu itu akan menyebabkan tidur jadi terputus dan kualitas tidur jadi berkurang. Ya, jadi untuk mimpi. Tapi kalau nggak kebangun? Ya, kalau tidak terbangun, biasanya tidak mengganggu kualitas tidur. Nah, mimpi itu jadi maksudnya ada mimpi tetap bangun besok pagi, ya. Jadi yang disebut mimpi, kalau dia ingat, itu biasanya mimpi yang muncul di tidur REM. Nah, inilah bedanya. Ya, inilah bedanya antara mimpi, orang sebut mimpi buruk dengan night terror. Night terror. Night terror itu anak terbangun, bergerak-gerak, anak terbangun, tapi tidak ingat mimpi apa. Nah, itu adalah mimpi yang muncul di tidur non-REM. Nah, jadi menyebabkan itu berarti bisa yang sampai dianya sambil merem-merem gitu, berdiri duduk gitu nggak sih dok? Itu lain lagi, itu biasanya dikategorikan di sleepwalking ya. Tapi sama-sama adalah gangguan dibagi di tidur non-REM dan REM. Jadi kalau dia misalnya ingat mimpinya, itu kita sebut mimpi buruk biasa. Tapi kalau terbangun tentu akan mengganggu kualitas tidur. Tapi kalau anak terbangun dan tidak ingat, jadi dia bergerak-gerak kencang, nanti dia bangun tidak ingat mimpinya apa, itu digolongkan night terror. Dan itu memutus siklus tidur sebelum tidur masuk di fase REM. Itu akan menyebabkan kualitas gangguan tidur yang lebih buruk dibandingkan mimpi buruk biasa. Iya,
Jadi ternyata urusan tidur itu aja banyak ceritanya. Mimpi nggak mimpi, mimpi heboh dengan mimpi asik, itu juga bisa menjadi informasi buat dokter-dokter membantu kita kalau, nih catatan yang penting buat semua yang mengikuti. Satu, tidur itu masuknya mestinya ya bangun pagi seger. Itu dulu satu tuh dicatat. Lah kalau bangun paginya nggak seger, malahan capek. Atau bangun paginya masih cranky gitu ya buat anak-anak. Nah, itu perlu kita kenali kualitas tidur di malam harinya. Apa yang diceritakan oleh Dr. Evita dan yang nanti teman-teman bisa ikuti dari beberapa seri khusus acara yang diselenggarakan tentang kualitas tidur bagi kecerdasan anak ini, memang semua dokter berusaha menyampaikan dengan berbagai cara dan berbagai sudut pandang supaya orang tua dan pendidik tahu bahwa cranky-cranky anak itu salah satunya bisa disebabkan karena si kualitas tidur yang jelek dan itu harus diatasi, bukan diabaikan. Nah, sekarang Dokter Evita, sebelum nanti kita akan berdialog dengan teman-teman, mengatasi yang belum urusannya cepat-cepat mesti lari ke dokter. Makassar sih bisa ketemu Dokter Evita ya. Nah yang itu tadi yang dinunukan bagaimana ya, yang ada di Semarang barangkali belum ketemu sama dokter Perseminya. Dok, yang praktis dulu dok, untuk sehari-hari menanggulangi kalau ada gangguan kualitas tidur. Dokter tadi sebutkan salah satunya sleep hygiene itu ya dok ya. Apa yang bisa mudah di rumah lakukan dulu untuk sleep hygiene dok? Pertama, misalnya. Jadi yang paling pertama adalah mengedres atau mengidentifikasi adanya gangguan kualitas tidur dulu. Jadi biasanya dibuat sleep diary. Nah sekarang itu sudah ada aplikasi yang bisa mengidentifikasi apakah ada gangguan kualitas tidur atau tidak. Seperti yang aplikasi Kindle Brain. Jadi Kindle Brain bisa ada kuesioner yang bisa diisi dan kita tahu apakah anak saya ini ada gangguan kualitas tidur atau tidak. Tapi singkatnya bisa dibuat catatan tidur. Seberapa lama yang dibutuhkan anak untuk tidur, itu biasanya kita lihat apakah anak ada insomnia atau tidak. Jadi berapa lama dibutuhkan anak untuk mulai tidur, apakah anak terbangun waktu tidur itu terbangun, berapa kali dia terbangun, lalu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk dia tertidur kembali, berapa besar waktu yang dibutuhkan untuk membangunkan anak, lalu dinilai juga kualitas bangunnya. Apakah dia selalu ngantuk, di kelas dia selalu ngantuk, dia sulit fokus, itu menjadi catatan. Catatan ya. Nah, kalau katanya ngikutin dokter kan kita belum sempat nyatatnya. Isi aja nanti itu kuesioner yang tadi dokter bilang. Itu pertanyaannya ya begitu tuh. Jadi tinggal diisiin ya. Dan dokter, tapi ternyata sekarang ini ada nih, wah kualitasnya ternyata agak-agak terganggu, tapi kok hasilnya ringan nih katanya dok. Di rumah yang bisa dilakukan tentunya ada ya dok ya. Misalnya kita menanggulangi dengan jangan tidur pakai lampu terang gitu ya. Jangan masih main gadget kali ya dok ya jelang tidur. Jadi seperti yang disebutkan tadi, jadi untuk anak-anak yang susah tidur, tentu yang paling pertama adalah mengatur jam yang teratur. Itu untuk Lalu yang kedua adalah mematikan lampu atau pastikan bahwa lampunya itu redup. Karena hormon melatonin itu akan tertekan dengan lampu terang. Jadi usahakan jangan tidur dengan lampu terang. Lampunya jangan. Jadi itu hormon ya, kagak kenal jam ya. Hormon itu malah nggak kenal situasi lain selain gelap dan terang. Ya. Kalau itu akan gelap circadian. Lalu pastikan ruangannya untuk anak-anak yang sensitif dengan suara. Untuk anak-anak bisa, ruangan itu tenang, lalu dalam posisi siap untuk tidur. Suasana yang baik ya. Nah, dok, saya senang dengan satu pesan dok. Ada satu senang sekali saya tuh dengerin pesan ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk anak-anak persiapan tidur, jangan lupa cuci kaki, ya, seka-seka, pakai lap basah deh, enggak lah mandi malam ya. Seka-seka lap basah, ini loh, lipetan di balik telinga ya, di leher ya, di siku.
kaki dibersihkan, cuci tangan, baru tidur dengan baju yang bersih. Itu akan membantu anak-anak lebih nyenyak kan ya dok ya? Nggak garuk-garuk jadinya gatel-gatel. Nah, untuk anak-anak yang memang ekstrim sekali gangguan tidurnya, atau dia memang tidurnya late onset, jadi selalu tidur terlalu malam, itu bisa terjadi kan seperti yang disebutkan tadi, adalah kadar melatonin muncul lebih lambat. Jadi kita bisa mulai waktu sudah masuk petang, lampu sudah mulai diredupkan. Jadi anak tidak terpapar dengan terlalu banyak cahaya di dekat-dekat dengan jam tidurnya. Lalu aktivitas yang berlebihan, misalnya memilih jam untuk olahraga, itu sebaiknya jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Jadi kalau mau olahraga mungkin minimal selesai di 3 jam sebelum tidur. Seperti itu. Begitu juga dengan makan yang berat. Jangan kekenyangan waktu mau tidur ya. Repot itu, lambungnya masih kerja, matanya udah mau merem. Oke, nah Bapak Ibu, kalau kita kenal anak kita dari beberapa catatan yang merupakan pertanyaan atau perbedaan, jangan kita lalu memvonis atau meminjam dan mencari-cari label di kanan kiri untuk menjelaskan siapa anak saya. Namun selalu berkonsolidasi, kolaborasi, dan mintalah pendapat ahli. Apakah lalu itu membuat Anda galau kalau harus datang ke tenaga medis? Saat ini bantuan ada di mana-mana. Dan teman-teman, kolega dari sejawat medis tidak hanya berada di rumah sakit, tetapi mereka hadir di banyak forum untuk dunia pendidikan. Karena itu, jangan ragu untuk berkomunikasi dan kita semua akan mencoba membantu Anda. Laboratorium Neuroscience Pendidikan Universitas Pancasakti. Kita ada untuk generasi emas Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan semoga teman-teman Anda semua makin memperhatikan kualitas tidur serta jumlah waktu tidur untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kecerdasan bagi anak-anak pelajar kita. Dari saya Ana Gracia, sampai jumpa di kesempatan lain.